basah loh. Mamela, apa rasa badannya? Sekarang udah Lemes, sakit, capek, berat, enteng? kayak gak ada apa ya, lemes banget, kayak ada yang hilang. Lemes kayak ada yang hilang. Maksudnya hilang tuh lega kali ya? Lega. Jadi kayak ya ampun, beda lah kayak tadi sebelum kesini. Saya rasa sudah Dan sekarang berakhir. Sasuke udah nggak ada, Roy. Terornya sudah berakhir. Teror berakhir. Tapi Hah? saya tidak menjamin ketika kamu pulang. Kamu harus bersihin semua sisa-sisa barang berkunjung ke paranormal. Minyak, saya ngeliat ada minyak di situ. Setelah Minyak. dipakai lagi masker. Minyak apa itu ya? Itu nanti dibuang ya? Ya, Tapi saya yakin dari 1 sampai 100 nilai kamu 80% sekarang. Udah sadarnya. Kayak Masih ada sisanya, nggak tapi. gini-gini. Tapi lebih 80% dia sudah Sudah normal. normal. Pelajaran hari ini jangan diulang lagi ya. iya. Kamu harus belajar. Oh, ini teguran kali buat gue. Iya nggak sih? Iya, ini sebenarnya peringatan ya dengan adanya mungkin penyakit yang dirasain itu tanda nih bahwa ada Sorry, yang Pak. harus diperbaikin. Iya. Tusuk konde, Ini gimana, Roy? suka atau tidak suka akan saya sita. Oke. Akan saya masukkan ke dalam ruangan isolasi, ruangan karantina. Ya. Penyakitnya masih bisa disembuhkan kan, Roy? Untuk penyakit kamu harus ke medis dan saya yakin kalau sekarang buru-buru diperiksa pasti akan ada jalan lah ya. Sebenarnya ini belum menuju HIV kan, belum kan? Tetapi belum. Belum. Waktu pas Jangan, periksa jangan. CD4 apa itu nggak ada masalah. Nggak ada. Dia saya kok ngerasa dia nggak ngecek apa-apa ya. Bisa, Anda udah punya anak? Udah satu. Oh, udah. Iya. Iya betul, Mbak Sarah. Anda udah punya anak, ya harus diperiksakan ke Iya. dokter. Pap smear. Pap smear. Pap Ya, pap smear. smear itu penting. Iya. Ya, pap Itu bisa smear. membersihkan Karena- organ-organ vital ya. Enggak, jadi dia terdeteksi kalau ada penyakit apapun I itu see. gitu. STD test namanya. STD test tuh. STD test dan pap smear, 2 ya Mbak ya. Darah yang diperiksa sama Segera periksa deh ya, Mbak Mela. Pelajaran hari ini daripada nanti keluar begitu cairannya, kan itu nimbulin kita nggak cium sih kalau orang biasa. Tapi kalau makhluk-makhluk astral yang suka ngisep darah di WC-WC umum atau ngisep darah bekas pembalut dan kamu mengeluarkan bau seperti itu kan wangi buat mereka. Mengundang mereka datang. Mengundang mereka datang. Saya mohon kamu untuk sesegera mungkin lah. Habis gini, habis malam ini langsung kamu cek. Susuknya udah luntur, Roy. Susuknya udah luntur banget. Dari cara pola pikirnya dia juga udah nggak terlalu apa ya bahasanya, nggak terlalu hun-hun, nggak terlalu Ada tenaganya, ada kelihatan. Iya. Berefek. Enggak. cara ngomongnya juga beda. Oke. Jadi nggak bisa ganggu suami orang lagi seperti yang dia lakukan Iya. sebelumnya ya. Nggak apa-apa kan? cari laki-laki yang baik, yang menerima kamu apa adanya. Iya. Kalau bisa ya yang mampu menyenangkan kamu juga. Berdoa sama Tuhan. Iya, Ya. benar, Iya. benar setuju. Justru nanti sosok itu akan hadir ya. Iya. Yang kekuatan penting doa. kamu tawakal aja. Iya, Oke. Oke. Terakhir ada lagi yang mau disampaikan, Roy? nggak ada sih. Semoga sukses ya buat Mbak Mela. Baik. Iya. Mela, kami harap yang terbaik. Jangan lupa diperiksa kesehatannya. Mudah-mudahan kedepannya akan jauh lebih bahagia dengan pasangan yang benar-benar tepat buat kamu. Terima kasih. Kamu boleh meninggalkan studio. Berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku melakukan pesugihan kepada Dewi Ular. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Mulyadi. Selamat malam Mulyadi. Malam, saya Mul, panggil Mul aja. Mul aja. Ah. Oke, baik. Mas Mul, apa yang mau Anda ceritakan pada kami? Saya mau menceritakan tentang saya pernah dihantui sama
seorang wanita berbadan ular yang memakai kemben. Dihantui wanita berbadan ular pakai kemben. Awalnya dari mana datangnya? Awalnya itu saya adalah seorang rampok. Nah, saya juga ngerampok, akhirnya banyak utang gara-gara sering main judi. Nah, terus kan habis itu saya bingung. Saya duduk di pasar, ada yang mendatangi. Dia bertanya mau ngasih bantuan. Ya udah, saya ikuti dia, saya karena gak ada pilihan lain. Bawa ke dukun. Di dukun apa yang Anda lakukan? Di dukun saya disuruh mencari tumbal seorang gadis usia lebih kurang 17 sampai 20 tahun untuk dijadikan tumbal. Supaya apa? Tumbal itu buat apa? Tumbal untuk sesembahan kepada Dewi Ular. Dewi Ular yang saya bilang tadi yang menghantui saya. Nah, habis itu saya juga disuruh ngelakuin kayak makan ayam mentah dan makan pisang. Saya pun juga dikasih cincin, ini buat yang menjaga saya kalau misalnya ada yang macam-macam sama saya, dan saya juga dikasih pisau. Nah, itu semuanya ritual yang dilakukan itu supaya bisa mendapatkan uang dan bayar hutang begitu? Bayar hutang dan akhirnya saya ketagihan karena dapat uangnya cepat. Dari mana uangnya datang? Oh, saya kurang tahu juga. Tiba-tiba ada gitu? Datang aja gitu. Ada di rumah? Ada di kosan saya. Ada di tempat Anda? Iya, saya soalnya nggak di rumah ngelakuin ritual. Datang dari mana nggak tahu, tiba-tiba ada aja? Seperti Tiba-tiba uang ada. gaib dong ya? Ya lebih kurang seperti itu. Jadi saya ngelakuin itu di saya sewa kosan. Nah, saya sewa di kosan itu jauh dari rumah, agar istri saya nggak tahu. Soalnya saya nggak mau istri saya tahu, dan takutnya dia nanti ketakutan. Dan sekarang istri saya jadi dia jadi gila gara-gara sering dihantui sama Dewi Ular. Nah, dan kadang-kadang di rumah saya juga ada ular kecil. Di rumah, di kosan saya ada ular kecil. Kadang ada, tahu-tahu hilang. Saya juga nggak tahu itu gimana. itu uang itu masih sering datang? Uang itu datang setiap saya ritual. Ritualnya sampai saat ini masih dilakukan? Sampai saat ini, cuma saya saat ini mau bertaubat lah. Mau cuci berhenti? tangan. Iya, mau berhenti. Apa yang bikin Anda kepikiran untuk berhenti? Ini, jadi istri saya sekarang Karena gila itu? Gila. Dan sering didatangi oleh Dewi Ular? Didatangi Dewi Ular. Saya nggak mau istri saya didatangi Dewi Ular lagi, dan lebih parahnya lagi, saya nggak bisa punya anak. Apa yang bikin Anda kepikiran untuk berhenti? Ini, jadi istri saya sekarang Karena gila itu? Gila. Dan sering didatangi oleh Dewi Ular? Didatangi Dewi Ular. Saya nggak mau istri saya didatangi Dewi Ular lagi, dan lebih parahnya lagi, saya nggak bisa punya anak. Baik, makanya malam hari datang ke Menembus Mata Batin untuk bisa melepas semua ritual, perjanjian, dan ikatan apapun yang pernah dibuat supaya bisa hidup lebih tenang, istri bisa sembuh, Bisa kembali normal sadar, lagi. normal, dan bisa punya keturunan. Oke, kami akan ajak Anda, Mas Mul, untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Mulyadi, tinggal di rumah bernomor 60. Lahir pada tanggal 8 Juli 1988. Dia memiliki hati yang baik dan tidak suka menendam. Tetapi, dia juga memiliki sifat yang kaku dan mudah tersinggung. Saya melihat masa lalu yang kelam di kehidupan Mulyadi. Hal itu membuatnya berambisi mendapatkan apa yang tidak ia miliki selama ini, walaupun harus berkorban semuanya. Tetapi ambisinya membuat Mulyadi menggadaikan hidupnya kepada iblis. Saya melihat Mulyadi berada dalam lingkaran iblis yang mengunci jiwanya. Di dalam tubuh Mulyadi, saya melihat ada sosok perempuan berbadan ular. Ya, ini adalah siluman ular.
Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Mulyadi, dengan tanggal 8 bulan 7 1988 dan nomor rumah 60. Ya, Mulyadi waktu itu pernah terlilit hutang dengan kondisi yang kebingungan, akhirnya dibawa ke tempat seorang dukun, lalu melakukan ritual di sana untuk mendapatkan uang gaib dibantu dengan sosok Dewi Ular. Manusia, perempuan, berbadan ular, menggunakan kemben. Dan sekarang sering diganggu, istri sampai gila, tapi uangnya juga ya walaupun datang tapi ritualnya mau diberhentikan semuanya ya, supaya bisa punya keturunan juga dan hidup lebih tenang. Makanya datang ke menembus mata batin. Gimana kamu ngelihatnya, Roy? Iya, entah kenapa tiba-tiba saya lihat di tubuhnya Mas Mul, langsung saya merasakan ada satu gelombang energi yang berupa wanita, tapi badannya ular. Itu saya lihat jelas sekali loh. Itu apa ya, Roy? Siluman? Siluman. Dan tapi kalau dilihat-lihat umurnya kayak sudah tua dan umurnya selama beratus-ratus tahun gitu dan seperti hidup di goa-goa. iya. Memangnya waktu itu pernah sempat melakukan ritual di dalam goa kah? Oh ya, di goa sama di pantai. Di goa dan di pantai. Oke. Lalu kamu ngelihat ini juga ya, penampakan sang Dewi Ular. Sang Dewi Ular. Sempat lihat. Sempat lihat. Menyeramkan sekali loh, horor. Ini tua banget ya sosoknya, Tua ratusan banget. tahun. Karena ratusan tahun ya, Bay. Dan sangat tidak berbentuk. Dan tapi yang jelas dia memakan korban-korban gitu. Kalau bisa lihat sih Sarah, Bay mau dibuka nggak mata batinnya? Enggak. Makasih Sarah. Nggak mau. Sarah mau. No. Makasih. Tapi karena waktu saya melakukan ritual di pantai, saya bermalam di situ dan tiba-tiba saya nggak tahu itu saya beneran bangun atau di bawah alam sadar. Itu saya ada orang-orang jadul, orang-orang lama gitu, orang-orang kayak masa tahun berapa saya nggak tahu deh. Pokoknya bukan orang-orang zaman sekarang. Dia itu datang bangun dan sangat menyeramkan. Dan di depan pandangan saya di pantai itu ada sebuah istana megah banget. Nah, dari situ keluarlah sosok sang Dewi Ular. Ya waktu itu saya pertama banget dan saya kaget. Tapi dia menawarkan sebuah harta dan dia meminta tumbal juga seperti yang saya bilang tadi. Tumbalnya apa ya? Tumbalnya itu wanita, gadis umur 17-20 tahun. Diapain tumbalnya? Saya kasih foto ke dukun yang waktu saya datangin. Nah habis itu baru saya disuruh ke pantai. Itu perempuan-perempuan yang jadikan tumbal siapa? Orang dekat, keluarga, teman, tetangga? Kebetulan waktu itu keponakan saya. Keponakan sendiri? Dan sekarang dia udah saya antar ke pantai tengah malam waktu itu sesuai perjanjian saya dengan sang Dewi Ular dan sesuai juga perjanjian saya dengan Mbah Dukun yang saya datengin. Sekarang dia udah meninggal? Saya nggak tahu. Saya waktu itu ngelakuin ritual pakai lilin, makan ayam, pisang. Makan ayam, makan pisang. Dan si ponakan saya itu juga melakukan hal yang sama. Dan ketika itu saya langsung tertidur. Nah, dan tertidur yang baru saya bangun lagi di bawah alam sadar itu. Anda tinggal di situ? Enggak, saya waktu itu kan setelah saya bangun di bawah alam sadar dia udah nggak ada. Serem ya. Terus kamu nggak tahu di mana sekarang keponakan kamu? Nggak tahu. Di mana Roy, keponakannya Roy? Sudah ditelan hidup-hidup oleh Makhluk ini? makhluk ini.